Baik, sambil nunggu kita mulai aja karena ini materinya cukup panjang ya, itu berkaitan dengan sistem imbalan atau sistem kompensasi. Tadi sudah saya share materinya, kalian juga ada tugasnya gitu ya. Nah, eh, kita udah bahas sebelumnya berkaitan dengan perencanaan SDM. Jadi perencanaan SDM itu nggak hanya ngurusin bagaimana merencanakan jumlah orang yang mau direkrut misalkan ya, atau mau apa kebutuhannya gitu ya. Jadi nggak cuma ngurusin berapa jumlah yang dibutuhkan, lalu kompetensinya seperti apa, terus waktunya kapan, itu harus ada orangnya. Nggak hanya di situ gitu ya. Apa kita sudah pernah bahas juga di materi sebelumnya bahwa perencanaan SDM itu juga terkait dengan perencanaan rekrut ya. Jadi kalau kita udah tahu jumlahnya, lalu direncanakan perekrutannya dan seleksinya. Nah, selain itu juga yang penting direncanakan adalah imbalannya atau sistem kompensasinya gitu ya. Kan kalau dalam proses seleksi kalau sudah selesai itu kan udah mulai masuk ke tahap negosiasi itu ya. Siapa di sini yang udah kerja? Ada nggak? Ada yang punya pengalaman negosiasi gaji? Ada nggak? Alfian mungkin? Negosiasi gaji gimana, Bu? Maksudnya? Iya. Jadi kamu udah kerja atau bagaimana? Eh, udah keluar sih, Bu. Udah Udah, mulai waktu bisa dulu, sendiri sih. waktu awal kerja, waktu awal kerja, pernah Ya, punya dulu pengalaman kan? Jadi kalau ya pas rekrut, gimana? ya pas dulu perekrutan itu langsung Ya, dijelaskan sih dengan gaji nominal segini, terus tunjangannya nah, segini, benefitnya segini gitu dijelaskan secara gam, eh, apa, terbuka sih, Bu, caranya mm, di awal. ya, gitu. Oke. Jadi sudah ada ketentuannya gitu ya. Iya, sudah ketentuannya sudah tertulis hitam di atas putih, juga disepakati bersama dengan ditandatangani juga. Itu sih, Bu. Ya, gitu. Itu apakah kamu pada saat itu diminta untuk berapa sih gaji yang diharapkan, terus nanti perusahaan nawar sekian, terus nanti boleh nggak dinaikin sedikit gitu. Nah, itu namanya negosiasi. Ada nggak yang seperti itu? Saya Bu, Untuk Siapa? oh, Saya. Ya, gimana? saya Bu. Ya, Eh, gimana? saya kalau Karini interview ya? sih elak Bu. Oh, Ella, sorry ya. Gimana? Waktu Saya kalau interview? interview pasti ditanya em, gaji terakhir di kerjaan yang lama Sebelumnya. berapa gitu. Heeh, Iya. Terus heeh, waktu saya jawab misalnya 4,3 gitu ya. Terus si perusahaannya itu mesti si perusahaan baru yang saya lamar itu bilang kalau misalnya di sini itu nggak sampai segitu Mbak gitu. hmm, Cuma misalnya cuma 3 gitu. Apa Mbak Ella bersedia? Terus saya ya. jawab untuk itu gaji pokok aja atau memang ada insentif lainnya. Kemudian nanti Heeh, kenaikannya itu apa ada kenaikan lagi setelah saya kerja beberapa bulan. Terus hmm, saya saya bilang Bu kalau memang nanti beberapa bulan kemudian ada kenaikan dan kinerja saya bagus, saya bersedia Bu, saya bilang gitu. Terus katanya heeh. kalau misalnya nih eh kita kita bisa kasih 3 juta itu selama 1 tahun, apakah bersedia? Kayak gitu lah Bu intinya. Makanya Hmm, hmm. terus Terus kamu bersedia nggak? kalau saya lihat job desk-nya dulu Bu, nggak kalau memang apa namanya nggak terlalu susah dan masih sebanding ya, saya masih Hmm. menyanggupin. Maksudnya Dan wajar lah gitu ya, pantas gitu ya, gitu ya. ya saya masih menyanggupi. Tapi kalau memang job desk-nya lebih berat daripada kerjaan saya yang sebelumnya, saya
nggak bisa sih. Saya mau cari yang lain aja. Soalnya memang Ya, kadang itu kerjaan itu bagi saya memang penting. Tapi eh, apa ya, kita kan juga punya value gitu loh, Bu. Jadi ya betul. kalau saya rasa untuk negosiasi sih juga boleh-boleh aja. Itu sih, Bu. Benar, benar. Ya, bagus sekali ya. Dan itu dari situ kita bisa tahu gitu ya bahwa itu perencanaan sistem imbalan oleh perusahaan itu penting banget gitu ya. Kenapa? Ya tadi karena ini sesuatu yang akan bisa menarik ya, menarik calon karyawan gitu ya. Menarik calon karyawan untuk mau bergabung. Nah, terutama kalau misalkan perusahaan itu memang butuh banget karyawan dengan kriteria tertentu gitu ya. Pasti harus dibuat semenarik mungkin gitu ya sistem imbalannya atau sistem kompensasinya. Nah, tapi sebelum kita bahas situ ya, kita harus tahu dulu dasarnya gitu ya terkait dengan sistem imbalan ini itu acuannya kemana gitu ya. Acuannya itu di mana ya. Yang pertama kita perlu lihat di sini adalah berdasarkan PP ya. PP nomor 78 tahun 2015. Jadi terkait sistem imbalan ya untuk tenaga kerja itu pemerintah sudah atur. Ya perusahaan juga nggak bisa semena-mena sebenarnya gitu ya. Tapi memang kembali lagi kepada kondisi keuangan atau kemampuan dari organisasi atau perusahaan tersebut gitu. Nah, cuma tetap harus ada rambu-rambunya gitu. Rambu-rambunya apa? Rambu-rambunya ya harus melihat mengacu kepada Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003. Nah, didetailkan di dalam PP nomor 78 tahun 2015 khusus tentang pengupahan gitu ya, tentang penggajian gitu. Kalau bahasanya pemerintah itu upah, padahal ya upah itu ya sama aja gaji gitu ya. Nanti ada sendiri istilah upah itu biasanya dipakai untuk buruh gitu ya, buruh pabrik. Nah, kenapa? Karena dia sifatnya variable cost ya, biaya yang variabel gitu, bukan yang fixed cost, bukan yang biaya tetap. Oke. Nah, dari sini dari PP ini uh, di dijelaskan bahwa kebijakan terhadap pengupahan itu tujuannya untuk apa? Arahnya gitu ya. Arahnya untuk apa? Ya. Yang pasti pemerintah itu mengarahkan setiap perusahaan atau organisasi yang punya karyawan harus bagaimana upah yang diberikan itu bisa mencapai penghasilan yang memenuhi penghidupan layak. Ya, nanti kita bahas yang dikategorikan layak itu seperti apa sih gitu ya. Jadi dalam arti di sini ketika perusahaan itu mempekerjakan karyawannya, ya tentu dia harus mikirin bagaimana penghasilan yang diberikan itu bisa memenuhi penghidupan layaknya si karyawan tersebut gitu. Ya. Nah, kemudian di penghasilan ini, yang penghasilan layak ini, gitu ya, itu bisa diberupakan dalam bentuk upah, dalam arti dalam bentuk uang, dan bisa juga pendapatan non upah, ya. Nah, pendapatan non upah itu banyak, nanti kita bahas juga, gitu. Oke. Nah, untuk upah yang dimaksud, ya upah yang dimaksud di sini itu ada terdiri dari komponen-komponen gitu. Jadi enggak gelondongan upah sekian gitu ya. Nah, perusahaan juga harus bisa ngatur komposisinya. Ya, ini sudah diatur juga oleh PP nomor 78 ini gitu ya. Artinya upah yang dimaksud di sini itu ada komponen-komponen di dalamnya gitu ya. Yaitu ada upah tanpa tunjangan, ya upah pokok, ya. Lalu ada tunjangan tetap, ada juga tunjangan yang tidak tetap. Nah, upah yang diterima ya itu besarannya itu terdiri dari 75% upah pokok ya berupa upah pokok 75%-nya dan 25%-nya tunjangan. Jadi kalau kita digaji 5 juta misalkan ya untuk
karyawan baru nih misalkan ya. Standar gajinya 5 juta. Nah, 5 juta itu pasti komposisinya 75%-nya adalah upah pokok. Ya, selebihnya itu adalah tunjangan, berupa tunjangan. Tapi kita terima take home pay-nya 5 juta udah all. Nah, cuma kan perusahaan biasa kan kalau udah yang kerja di sini pasti bisa terima slip gaji ya kan? Ada slip gaji tiap bulan. Nah, nanti coba dicek gitu slip gaji itu ada gaji pokok berapa, tunjangan apa gitu ya. Nah, itu nanti totalnya berapa yang diterima. Seperti itu. Jadi itu artinya di sini bahwa pemerintah itu udah ngatur gitu ya, bahwa perusahaan itu di dalam pengupahan itu ada ketentuannya yang harus diikuti gitu ya untuk upah yang diterima. Nah, kemudian untuk pendapatan non upah ya dalam hal ini khusus THR ya. THR tahu kan THR apa? THR apa? Tunjangan hari raya. Ya, tunjangan hari raya, betul, gitu ya. Nah, THR itu ya yang paling kalau udah masuk bulan puasa ya, puasaan Ramadan misalkan gitu, itu kan berharap-harap THR ya, tunjangan hari raya gitu. Nah, itu khusus THR ini ada ketentuannya diberikan dalam H-7. Maksudnya diberikannya itu adalah H-7 dari hari raya itu. Jadi enggak juga 1 hari sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, maksudnya jauh sekali dari hari raya udah diberikan, enggak gitu ya. Emang udah diatur. Jadi paling enggak 7 hari sebelumnya. Nanti akhir bulan kan dapat gaji lagi gitu ya, dapat gajian lagi. Jadi itu harus diatur betul-betul khusus yang pendapatan non upah gitu. Karena ini bukan upah, jadi dia berupa tunjangan hari raya gitu. Selain itu juga ada bonus ya, itu pendapatan non upah, ada upah pengganti fasilitas kerja gitu ya. Artinya non upah itu di luar upah ya, di luar gaji yang diberikan seperti itu. Jelas ya di sini ya. Oke. Kemudian untuk dari konsep dasarnya untuk kompensasi itu sendiri ya, apa nih yang kita bisa pahami di sini? Kompensasi ini itu dikatakan sebagai bentuk imbal jasa ya. Makanya tadi sistem imbalan gitu ya, atau sistem kompensasi. Karena memang pengertiannya dari kompensasi ini itu dia adalah imbal jasa atau kita sebut juga penghargaan ya yang diberikan oleh perusahaan kepada si karyawan, si individu karyawan ini karena karyawan itu sudah melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya atau pekerjaannya gitu. Ya, maka diberikanlah itu kompensasi gitu. Jadi di sini kompensasi itu imbalan yang diterima oleh SDM sebagai ganti ya, sebagai ganti atas kontribusi karena dia sudah berkontribusi dengan perusahaan. Ya, dia sudah menyumbangkan gitu tenaganya, pikirannya kan gitu ya. Untuk kemajuan dari perusahaan gitu, maka diberikanlah yang namanya kompensasi. Nah, berarti terkait kompensasi ini ya ini nggak bisa dibuat maksudnya nggak direncanakan gitu ya karena udah dengan konsep seperti ini ya mau nggak mau harus benar-benar direncanakan gitu. Nah harus dikelola ya jadi harus ada manajemen kompensasi. Kenapa? Ya karena dengan adanya manajemen kompensasi ini ya ini bisa bermanfaat untuk perusahaan itu untuk bisa membantu perusahaan memperoleh karyawan atau calon karyawan yang sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi karyawan kita butuh kompetensi karyawan yang ini misalkan yang ahli atau yang punya pengalaman di
marketing digital misalkan, atau yang punya kompetensi teknologi gitu ya. Nah, tentu harus punya kompensasi yang bagus dulu gitu untuk bisa menarik, untuk bisa memperoleh karyawan dengan kompetensi tersebut gitu ya. Nah, itu kan berarti perlu dikelola, perlu direncanakan betul-betul ya. Selain itu ya dengan sistem kompensasi yang dikelola dengan baik, maka bisa juga akan berdampak karyawan yang ada itu bisa kita pelihara. Jadi bisa mempertahankan karyawan yang sudah ada ini. Apalagi yang bagus, yang kinerjanya bagus gitu. Jangan sampai dibajak sama perusahaan lain. Ya. Kita kehilangan orang-orang yang bagus gitu. Nah, kan perusahaan rugi. Padahal perusahaan butuh gitu kan. Udah susah nyarinya, tapi nggak di-open nih, misalkan tidak dipelihara ya kompensasinya ya dia pindah gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya, di samping itu dengan manajemen kompensasi ini itu juga akan membantu organisasi memotivasi SDM-nya. Ya, sebagai motivasi juga gitu. Nah, kalau motivasinya bagus, efeknya kemana? Ke produktivitas, ya, kinerjanya juga semakin bagus gitu. Ya. Jadi kalau kita simpulkan untuk tujuan dari perancangan sistem kompensasi ini, ya tadi memperoleh bisa mempertahankan, ya, lalu tadi juga bisa memotivasi gitu ya, terus juga menjamin adanya keadilan. Ya, nanti kita bicara terkait keadilan ini di slide berikutnya itu khusus ya. Lalu bisa menghargai ya sebagai bentuk penghargaan tadi, dan juga bisa mengendalikan biaya-biaya. Nah, ini yang penting, biaya-biaya. Ya, biaya SDM-nya besar loh gitu ya. Makanya dari seluruh biaya yang ada di satu perusahaan atau organisasi, biaya SDM ini cukup besar gitu. Ya, hampir 40% itu biaya SDM gitu. Nah, makanya ini perlu direncanakan betul-betul gitu karena harus dikendalikan biaya-biayanya gitu ya. Di samping itu juga bisa memenuhi peraturan secara legal. Artinya kalau ini dikelola dengan baik, kita tidak melanggar peraturan ya. Peraturan pemerintah tadi itu bisa diberlakukan. Oke ya, jelas ya sampai di sini ya. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwa ketika kompensasi itu diberikan secara benar, gitu ya, makanya kompensasi itu yang diberikan secara benar itu, maka si karyawan ini akan happy, udah pasti. Benar nggak? Happy nggak karyawan kalau kompensasinya sesuai? Ya pasti happy, ya kan? Nah, kalau karyawan happy berarti dia termotivasi, ya kan? Termotivasi untuk apa? Untuk mencapai target-targetnya perusahaan, ya, mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Semangat dia nih ngejar target gitu. Kenapa? Karena kompensasinya oke. Insentifnya wah luar biasa gitu kan ya. Atau bonusnya wah berharap-harap nih biasanya nih akhir tahun nih Desember itu pasti ada bonus gitu ya. Nah, kan ada yang 5 kali gaji, ada yang paling sedikit misalkan 2 kali gaji gitu udah happy banget gitu, apalagi sampai 10 kali gaji ya. Nah, saya pernah tuh ngerasain dulu waktu kerja ya, dapat 10 kali gaji itu gila banget gitu ya, happy banget. Nah, itu luar biasa gitu ya. Terus juga kompensasi ini menjadi sangat penting ya secara individunya karyawan. Kenapa? Karena besarnya kompensasi itu mencerminkan ukuran nilai karyanya. Jadi dengan dia mendapatkan sekian, itu cerminan dari kontribusinya dia gitu. Ya, tadi Ella bilang gitu kan, ya saya lihat dulu kerjaannya kayak gimana, pantas nggak dengan angka segitu dengan yang dikerjakan gitu. Ya, artinya apa? Artinya itu nilai karyanya, ukuran nilai karyanya itu dilihat dari besaran kompensasinya itu tadi gitu. Ya.
Nah, karena nilai karya ini akan berdampak bukan ke si individunya aja gitu, tapi kepada keluarganya juga, ya, lalu kepada masyarakat di sekitarnya gitu. Nanti terkait status sosial jadinya seperti itu, gitu ya. Nah, tentu di sini ada tantangan-tantangan yang mempengaruhi sistem imbalan gitu, ya. Ya, pertama adanya supply atau permintaan tenaga kerja. Contoh, misalkan sekarang ini kan butuh yang sangat dibutuhkan yang terkait IT ya, technological information gitu. Ya, karena dunianya sudah digital. Nah, permintaannya sudah mulai banyak gitu ya, tapi ketersediaannya masih sedikit ya. Tentu akan memengaruhi sistem imbalan yang harus dibuat di satu perusahaan. Nggak bisa mungkin dengan hanya menawarkan UMR, ya kan? Nah, itu berarti akan memengaruhi sistem imbalannya. Oke, lalu serikat pekerja. Serikat pekerja ini siapa? Dan tahu nggak serikat pekerja? Siapa serikat pekerja ini? Atau istilahnya apa? Biasanya disebut. Setiap tanggal 1 Mei. Hari apa itu? Buruh, Bu. Hari buruh. Serikat pekerja itu kayak itu lah, mungkin penjembatan antara karyawan dengan atasan. Iya, gitu. Bukan dengan atasan, tapi perusahaan dengan karyawan, ya, sebagai medianya, gitu, mediasinya, gitu ya. Nah, itu serikat pekerja. Itu yang sering kali kalau pas tanggal 1 Mei, hari May Day itu, buruh itu pasti ada kayak semacam demo gitu ya. Demo tuntutannya, hak-haknya karyawan. Nah, itu disuarakan seperti itu. Nah, itu juga akan memengaruhi sistem imbalan. Gitu. Ya. Lalu juga ada produktivitas. Ini udah pasti ya, produktivitas karyawan itu akan memengaruhi sistem kompensasinya dia, gitu. Yang pasti kalau produktivitasnya bagus sama yang produktivitasnya rendah ya pasti beda lah, gitu ya. Lalu kesediaan untuk membayar ini ya dari sisi perusahaan gitu ya. Nah, termasuk kemampuannya dia gitu, kemampuan untuk membayar. Nah, ini kan berarti dilihat dari kondisi keuangannya gitu ya, kondisi keuangan. Terus berbagai kebijakan tentang pengupahan dan penggajian. Jadi terkait tadi peraturan pemerintah, undang-undang. Nah, ini juga akan memengaruhi gitu ya. Dan juga kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah gitu. Oke. Nah, lalu kita akan lihat di sini bagaimana kompensasi itu diterapkan. Jadi ada beberapa teori kompensasi yang bisa diberlakukan oleh perusahaan. Yang pertama di sini kita bisa lihat ya, teori kompensasi ekonomi pasar. Nah, kalau perusahaan itu menerapkan teori kompensasi ekonomi pasar, ya, artinya harga upah atau penetapan upah itu ya, itu didasarkan atas kekuatan tawar-menawar atau negosiasi tadi. Ya, negosiasi antara siapa? Antara si pekerja atau karyawan atau buruh gitu ya dengan pihak perusahaan, manajemen perusahaan. Negosiasi. Jadi misalkan karyawan kasih nih harapannya dia, expected salary-nya gitu ya, gaji yang diharapkan berapa? 5 juta misalkan gitu ya. Nah, perusahaan punya standar, nggak nyampe segitu nih, pas setengah misalkan gitu. Nah, negosiasi. Oh enggak, kita dari si pihak karyawan karena dia punya pengalaman, ya dia punya bargaining position, posisi tawar gitu loh. Ya, posisi tawar karena dia punya kelebihan di situ ya. Akhirnya ya udah cari win-win solutionnya di mana, titik temunya di mana gitu. Nah, itu berarti teori kompensasi ekonomi pasar. Jadi ada negosiasi ya. Bisa juga perusahaan itu
menerapkan kompensasinya, sistem kompensasinya dengan teori kompensasi standar hidup. Nah, kalau sudah dengan teori ini, berarti perusahaan ini dia akan menetapkan standar gaji atau upah itu disesuaikan dengan standar hidup layak. Ya, standar hidup layak di mana si karyawan atau si pekerja itu bisa menikmati hidupnya itu dengan damai gitu ya, tentram, sejahtera gitu ya. Nah, apa aja yang bisa membuat karyawan ini sejahtera tadi? Ya, pasti ada jaminan pensiun misalkan ya, hari tua. Nah, masih ada tuh perusahaan yang nggak kasih pensiun gitu ya. Nah, terus selain pensiun ada dikasih juga tabungan ya. Ada juga dikasih pendidikan, ada juga tempat tinggal. Jadi kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan misalkan ya, dan sebagainya gitu. Nah, ini perusahaan yang menggunakan teori kompensasi standar hidup gitu. Biasanya yang sudah seperti ini ya, itu perusahaan-perusahaan yang udah besar gitu ya, yang udah maju gitu ya. Seperti kayak Astra misalkan gitu ya, terus banyak Unilever misalkan, itu udah perusahaan mapan. Nah, biasanya sudah menggunakan teori kompensasi standar hidup. Kenapa? Karena dia tahu SDM ini sebagai aset ya, sebagai human capital, ingat, bukan sebagai pekerja aja, tapi sebagai human capital, berarti harus dipelihara gitu ya, harus sejahtera hidupnya ya. Nah, enak banget kalau dapat perusahaan yang kayak begini. Benar nggak? Gitu ya. Terus ada juga teori kompensasi kemampuan membayar. Nah, ini berdasarkan kemampuan. Berarti penentuan besar kecil kompensasi yang diberikan ya kepada pekerja itu menyesuaikan dengan tingkat pendapatan atau keuntungan dari perusahaan. Gitu ya. Nah, kalau perusahaan lagi bagus, lagi jaya-jayanya nih, gitu, lagi untung-untungnya, gitu ya, ya pasti ada tambahan. Tadi biasanya dalam bentuk bonus, ya kompensasinya berupa bonus. Tadi bonusnya bisa 5 kali, misalkan. Tapi kalau pas lagi nggak bagus kondisinya, boro-boro ada bonus, gitu, ya. Gaji aja dibayarin tepat waktu, udah alhamdulillah, gitu. Ya, nah itu contohnya seperti itu. Jadi itu berdasarkan teori kompensasi kemampuan membayar. Ya, nah itu tadi ada teori-teori yang bisa diterapkan. Nah sekarang dilihat dari kriterianya, kriteria bagaimana efektivitas dari kebijakan kompensasi. Ada 7 kriteria. Ya, ini saya ambil dari Patton tahun 77. Ya, di mana dikatakan efektif kebijakan kompensasi itu ketika kompensasi yang diberikan itu cukup, ya, cukup atau memadai. Ya. Artinya memenuhi persyaratan minimal, ya UMR lah misalkan gitu ya kalau dari pemerintah, atau ketentuan dari serikat pekerja, ya buruh itu harusnya segini misalkan gitu, ya. Atau dari sisi manajerial, tingkat manajerialnya gitu, secara struktur organisasinya misalkan gitu. Nah, itu cukup memadai. Adil. Nah, itu kriteria yang kedua ya, pantas, patut, wajar, adil. Jadi setiap orang itu atau setiap karyawan itu ya dibayar benar-benar adil. Dengan apa? Sesuai dengan kompetensinya, gitu ya, sesuai dengan kontribusinya, gitu. Itu harus sesuai itu. Ya. Lalu balance, seimbang, cocok. Jadi artinya di sini gaji, tunjangan, ya atau imbalan lainnya itu berupa paket yang pantas, yang layak. Jadi secara keseluruhan itu diberikan memang cocok gitu, seimbang gitu ya. Jadi nggak terlalu kecil, juga nggak terlalu besar, ya seimbang. Gitu.
Kriteria lainnya yaitu cost efektif. Ya, cost efektif ini artinya ya nggak berlebihan. Jadi betul-betul dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan organisasi. Jadi nggak maksain juga nih perusahaan. Karena kalau maksain ya bisa rugi gitu. Karena biaya SDM ini tadi seperti yang saya katakan ya besar ya biaya SDM-nya. Nah, secure itu juga menjadi kriteria efektivitas dari kebijakan kompensasi ya, di mana kompensasi yang diberikan itu harus bisa membantu karyawan itu merasa aman ya, aman di dalam memenuhi kebutuhannya, kebutuhan dasar lah, kebutuhan pokok gitu ya, sandang, pangan, papan itu udah aman dulu gitu ya. Lalu juga ada incentive providing yang artinya di sini kebijakan kompensasi itu bisa memotivasi ya, kembali tadi kepada tujuannya untuk bisa bekerjanya lebih efektif dan juga produktif ya. Dan terakhir yang udah pasti harus bisa diterima, jangan sampai nggak diterima oleh karyawan, berarti nggak ikhlas karyawannya gitu kan ya, itu nggak efektif juga nanti kebijakannya gitu ya. Jadi itu terkait dengan efektivitas kebijakan dari kompensasi gitu. Nah, sekarang dengan kriteria-kriteria tadi, berarti bisa kita simpulkan prinsip dari sistem kompensasi itu seperti apa? Artinya sistem kompensasi itu harus bagaimana? Ada 3 ya poinnya di sini. Ingat-ingat ya. Pertama, harus objektif. Objektif dalam arti parameter-parameter ya yang dibuat di dalam sistem kompensasi itu harus secara benar dan sesuai karakteristik jabatan. Jadi karakteristik jabatannya tuh benar-benar dilihat. Ini sama-sama misalkan posisi manajer. Satu manajer keuangan, satunya manajer penjualan misalkan. Sama nggak kira-kira menurut kalian? Sama nggak kompensasinya yang diberikan? Manajer produksi sama manajer penjualan. Kira-kira sama nggak? Beda, Bu. Hah? Beda. Kenapa beda? Bedanya kenapa? Karena job desk-nya juga beda. Terus biasanya kalau manajer pemasaran itu dia lebih banyak sih, karena nanti dilihat dari pencapaian-pencapaiannya gitu. Kenapa? Wow, kok putus? Nah. Suaranya hilang. Iya, Bu. Sinyalnya lagi. Ya? Wifi-nya mati. Oke. Jadi Ya. kalau Betul ya tadi. Artinya ya sesuai karakteristik ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi betul sesuai karakteristik. Kenapa? Karena dilihat dari beban kerjanya. Jabatan itu ya, dia manajer penjualan, dia manajer produksi. Beban kerjanya seperti apa nih? Produksi dan penjualan. Ada risiko-risiko sebesar apa? Gitu loh. Nah, itu yang akan membedakan antara posisi sama-sama manajer tapi karakteristik jabatannya berbeda, maka itu harus seobjektif mungkin gitu loh ya untuk menetapkan parameter-parameter perhitungan kompensasinya. Nah, jangan sampai nggak objektif gitu ya. Jadi artinya kompensasi itu nggak bisa, oh saya lebih suka nih sama si Pak manajer ini misalkan, atau saya lebih suka sama si Ibu manajer ini, nggak bisa begitu, itu berarti subjektif gitu ya. Tapi kalau yang namanya objektif ya harus sesuai gitu. Parameter-parameter yang ditetapkan ya sesuai dengan karakteristik jabatannya gitu. Ya, itu objektif. Prinsip kedua itu jelas ya. Jelas dalam arti di sini karyawan bisa hitung. Jadi karyawan juga tahu gitu. Hak saya tuh apa aja sih?
kan bisa dilihat dari slip gaji nih, setiap bulan terima ya kan, setiap bulan terima slip gaji. Nah, situ kan bisa ada nih, oh gaji pokok sekian, ada tunjangan transport sekian, oh waktu bulan kemarin saya ada lembur sekian. Jadi dia bisa hitung gitu. Artinya di situ kompensasi itu harus ada aturannya. Jadi harus tadi kan mengacu kepada PPK, ada kebijakan dari perusahaan kah gitu ya. Jadi ada panduannya dan itu terbuka gitu ya, jelas, transparan gitu. Nah, prinsip yang ketiga adil. Nah, ini adil ya. Dalam arti di sini sesuai dengan nilai jabatan. Bedakan antara karakteristik jabatan ya. Karakteristik tadi kan karakteristik dari jabatan itu. Kalau nilai jabatan ya, nilai jabatan itu udah keseluruhan gitu ya dari jabatan itu. Artinya kinerja dari si orang ini ketika dia di posisi itu gitu ya. Maka di sini nilai jabatan atau kinerja yang tinggi ya udah pasti akan imbalannya pasti lebih besar. Ya, orang yang males sama orang yang rajin ya pasti harusnya lebih besar yang rajin dong. Gitu. Ya. Nah, kalau sampai ada yang males sama yang rajin sama aja, nah ini berarti ada yang salah dengan sistem kompensasinya. Berarti nggak ada prinsip adil di situ. Gitu. Jelas ya? Jadi kalau ditanya apa aja prinsip di dalam sistem kompensasi yang seharusnya dilakukan, ya harus objektif, jelas, adil, gitu ya. Nah, untuk yang adil sendiri, gitu ya, nanti ada yang namanya adil ya tadi. Oke, itu nanti ada yang namanya internal equity, external equity, sama employee equity ya. Ini ada di slide berikutnya. Ya, sekarang kita mau lihat dulu skemanya secara garis besar dari kompensasi ini kita bisa lihat ya bahwa ketika kita bicara kompensasi kita nggak bicara hanya ngomongin uangnya berapa, karena kompensasi itu ada dua macam ya. Satu dari sisi finansial secara uangnya ya. Ada yang secara non finansial. Nah, kita lihat yang finansial ini tadi kan kita ngomongin finansial yaitu berupa apa? Yang diberikan secara langsung ya, direct compensation, ada yang non direct compensation. Jadi kompensasi yang tidak diberikan secara langsung. Ini banyak nih. Ya, ada kategori-kategorinya. Kalau yang langsung ya itu berupa gaji pokok, berupa tunjangan ya, berupa insentif gitu loh ya. Itu yang diberikan secara langsung, artinya itu berkaitan dengan pekerjaan ya, secara langsung berkaitan dengan kinerja. Nah, itu kompensasi secara langsung. Nah, ada yang kompensasi finansial tapi yang nggak diberikan secara langsung. Nah, ini bisa kita lihat di sini gitu ya. Ada yang perlindungan umum, artinya ini secara hukum harus ada. Ya, sekarang kan kalau karyawan di satu perusahaan dia harus ada BPJS. Ya, itu kan wajib ya. Entah itu BPJS TK atau BPJS Kesehatan gitu. Kalau dulu kan namanya jam sostek. Harus ada jam sostek. Itu ada peraturannya. Jadi itulah paling enggak ada jaminan sosial yang harus diberikan gitu. Nah, ini kan enggak secara langsung masuk gitu ya. Karena kan kalau jaminan sosial itu kan nanti gitu ya, kayak semacam tabungan dulu gitu. Ya, atau kalau BPJS Kesehatan itu kan bisa diberikan ketika dia sakit misalkan gitu. Bisa dirasakan manfaatnya ya. Nah, atau juga misalkan terjadi PHK. Perusahaan ini harus mengurangi, contoh kayak beberapa tahun ke belakang ketika COVID baru ini ya, lagi marak-maraknya, kan banyak perusahaan yang harus mengurangi karyawan. Berarti kan ada pengangguran. Nah, untuk pengangguran ini nantinya perusahaan kan harus kasih pesangon misalkan gitu, ya. Nah, itu juga kompensasi ya finansial tapi tidak secara
langsung diberikan. Ya, ada kondisi perusahaan karyawan bekerja misalkan di pabrik terjadi kecelakaan kerja dan akhirnya dia jadi cacat gitu. Nah, itu harus ada tunjangan dia selama dia mengalami cacat itu gitu. Gitu ya. Nah, itu terkait dengan perlindungan umum. Jadi ini secara hukum itu harus ada. Lalu juga ada perlindungan pribadi. Nah, perlindungan pribadi ini juga termasuk di dalam kompensasi finansial yang diberikan secara tidak langsung. Ya, contohnya misalkan pensiun. Ya, di dalamnya di situ ada pensiun. Pensiun kan nggak langsung, nggak berbarengan waktu setiap gajian dikasih kan nanti ya, tunggu dia pensiun gitu. Biasanya pensiun normal itu berapa? Tahu sekarang usianya? Ada yang ngikutin nggak? Usia pensiun normal berapa tahun? 60 tahun, Bu. 60 tahun, ya. 60 tahun itu untuk yang di perusahaan swasta ya. Tapi kalau di pegawai negeri, PNS misalkan, itu sekarang udah 65 tahun. Dulu usia harapan hidup orang Indonesia itu nambah gitu. Ya karena faktor gizi, karena pola hidup lebih bagus gitu ya. Jadi usia produktifnya itu lebih panjang, makanya dipanjangin. Gitu. Kalau sebelumnya itu normal, usia pensiun normalnya 55 gitu ya. 55 terus yang di pegawai negeri itu 60 gitu. Ada juga pensiun dipercepat, pensiun dini. Nah, itu 10 tahun sebelum usia 10 tahun dari usia pensiun normal. 10 tahun sebelumnya. Jadi kalau usia pensiun normalnya 60 ya pensiun dipercepatnya 50 10 tahun masuk kategori perlindungan pribadi gitu. Atau bisa juga berupa tabungan ya. Ada tuh perusahaan yang masuk di koperasi, misalkan dia punya koperasi jadi nabung di situ gitu ya. Nah, itu kan nanti dikeluarkan ketika si karyawan sudah kerja lagi di sana gitu ya. Terus pesangon. Nah, pesangon ini tadi ketika misalkan ada pengurangan karyawan gitu ya, itu berupa pesangon gitu ya. Terus juga pesangon tambahan itu, nah itu berkaitan dengan kebijakan sudah ya. Jadi kayak misalkan dia resign, mengundurkan diri, ya pastilah dia kerjanya bagus, disayang sama atasannya gitu, bisa aja dikasih gitu ya pesangon tambahan. Atau berupa asuransi, ya, BPJS tadi sekarang, atau asuransi tambahan ya. Jadi nggak hanya dari BPJS aja, tapi perusahaan juga nambah asuransi dari tempat lain gitu. Yang lebih bagus tentunya benefitnya. Nah, kemudian juga ada bayaran tidak masuk kantor. Ya, paid of benefit gitu. Artinya di sini ketika misalkan karyawan diikutkan pelatihan, kan dia nggak kerja. Nah, tapi itu ada kompensasi, jadi kayak uang saku, gitu ya. Terus ada cuti, ya, cuti kerja 12 hari nih, dapat haknya setahun karyawan, ya 12 hari kan cutinya. Tapi kan nggak bisa diambil sekaligus. Nah, waktu cuti itu kan dia tetap dihitung gitu loh, dihitung masuk gitu ya. Ya, sakit itu kan juga tetap dihitung kompensasi termasuk dalam perhitungan gajinya gitu ya. Liburan, nah itu biasanya nanti ada program atau ada dari perusahaan itu setiap tahun atau apa dia ada liburan kemana gitu ya. Nah, karyawannya bisa diikutkan. Terus merah atau apa segala macam ya, tunjangan siklus hidup. Jadi misalkan kayak bantuan ya secara hukum, perawatan orang tua, misalkan ya, ada perawatan anak, ya ada konseling, ada biaya pindah, misalkan dia ditugaskan ke luar kota, ya menetap di sana, ya keluarganya ya kita semua misalkan.
Nah, ini semua yang termasuk di dalam kompensasi finansial. Ya. Nah, lalu yang kompensasi non finansial itu ada apa? Ada berupa imbalan karir dan ada berupa imbalan sosial. Kompensasi yang mengarah kepada karir dan ada yang kepada urusan sosial gitu ya. Nah, kalau yang karir ini adalah untuk meningkatkan produktivitas ya, produktivitas. Jadi ada rasa aman, ada pengembangan diri ya, memotivasi, lebih kepada memotivasi karyawan ya. Fleksibilitas karirnya jelas gitu kan. Orang kerja itu kan nggak cuma uangnya berapa sih gitu ya, tapi ada jenjang karirnya nggak ya. Karena kan kalau karirnya naik udah otomatis kompensasinya juga akan ngikutin gitu ya. Terus juga ada kenaikan penghasilan nggak setiap tahun misalkan. Ya biasanya perusahaan akan ngikutin ya, kayak inflasi setiap tahun itu berapa, nah itu menyesuaikan gitu ya dengan tadi gitu kebutuhan hidup ya. Terus kalau yang imbalan sosial itu terkait dengan simbol status. Artinya di sini status si karyawan, statusnya jelas nggak? Dia karyawan tetap atau karyawan kontrak, terus gitu kan, kasihan juga ya. Terus juga pujian, pengakuan. Nah, ini juga termasuk kompensasi non finansial ya. Jadi perusahaan tuh juga butuh gitu pengakuan, butuh penghargaan. Ya nggak cuma dikasih duit aja gitu, tapi dia capai target, dia punya prestasi, maka itu didapat gitu kayak semacam sertifikat atau piagam lah, plakat lah, itu suatu kebanggaan gitu ya buat si karyawan itu ya. Terus kenyamanan tugas, ruangannya, tempat dia bekerja, ya bising atau enggak, panas ya, atau ya berbahaya atau enggak gitu misalkan ya ruangannya. Nah itu dari sisi kenyamanan bekerja itu termasuk kompensasi non finansial ya. Nah, kemudian juga ada persahabatan, dalam arti di sini bagaimana suasana kerjanya, kondusif atau sering konflik, sering saling sikut, saling iri, saling apa ya, istilahnya saling menjelekkan, menyalahkan. Nah, ini juga nggak bagus kan? Tidak ada tercapai yang namanya kompensasi non finansial. Gitu. Ya. Oke, jadi ini jelas ya bahwa kalau dilihat dari skemanya di situ ya, ngomongin kompensasi itu panjang gitu loh, nggak cuma perkara berapa harus dikeluarkan oleh perusahaan biayanya, gitu ya. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Bisa dikutip? Bisa Bu, belum ada. Ya, jadi ada yang punya pengalaman dapat tunjangan non finansial apa yang bisa di-sharing? Siapa yang udah kerja selain gaji? Dapat tunjangan apa? Dapat apa? Kompensasi non finansial apa yang udah pernah? Ada? Ada nggak yang pernah? Ada mungkin pernah dikasih pelatihan, nah, itu termasuk ya. Jadi termasuk ke dalam kompensasi non finansial. Oke, nah ini yang tadi kita udah bahas ya di dalam prinsip sistem kompensasi ya. Ada 3 tadi, masih ingat apa aja? Selain adil, 2 sebelumnya apa? Ayo. Apa? Anna, Rosita. Dengar nggak?
Iya, Bu. Ya, apa tadi prinsipnya dalam sistem kompensasi? Ada 3, selain adil, apa? Yuk, menyimak gak? Adanya tadi udah clear, udah jelas. Apa? Apa yang tahu? Ella, apa Ella? Apa? Ini loh. Nah, baru berapa menit aja. Ya, ingat ya, ini nanti kalau ujian ditanya, harus tahu nih. Ini prinsipnya. Jadi sistem kompensasi itu harus gimana? Ya harus objektif, harus jelas, harus adil, gitu ya. Nah, untuk adil sendiri, nih ada 3 keadilan dalam kompensasi. Ada external equity, internal equity, sama employee equity. Ya, external equity itu berarti kompensasi yang dibuat, ya sistem kompensasi yang dibuat oleh perusahaan itu besaran nilai kompensasinya itu kurang lebih sama gitu dengan badan usaha lain atau perusahaan lain yang sejenis. Sama-sama rumah sakit nih misalkan ya. Jadi gajinya perawat di rumah sakit A sama gajinya perawat di rumah sakit B yang kelas rumah sakitnya sama. Itu yang gak jauh-jauh bedanya gitu. Nah, itu berarti namanya external equity. Tapi kalau sampai jomplang, ya berarti nggak adil secara eksternal gitu. Nah, itu pengertiannya gitu ya. Kalau internal equity berarti keadilan yang ada di internal. Nah, nilai kompensasi yang diberikan itu betul-betul didasarkan kepada nilai jabatan. Nilai jabatan itu sesuai dengan tingkatan hierarki. Ya. Jadi bukan apa kinerjanya dia, jadi secara struktur gitu. Ya, nggak mungkin dong staff sama supervisor gedean staff. Ya, supervisor sama manajer gedean supervisor kan nggak mungkin. Ya, berarti harus internal equity. Nah, kemudian employee equity. Employee equity ini berarti adil berdasarkan adanya perbedaan kinerja. Jadi kayak tadi, kalau kinerjanya bagus sama kinerjanya yang biasa-biasa aja, ya jangan sama. Kalau sama, ya berarti nggak ada employee equity-nya. Gitu. Ya. Ingat ya, di sini ya. Jadi keadilan itu ada 3, ada external, internal, employee equity. Oke. Nah, untuk pendekatan kompensasinya bisa berdasarkan job desk, ya, berdasarkan pekerjaan, berarti karakteristik jabatannya. Tadi ya sama-sama manajer, tapi satu manajer produksi, satu manajer penjualan. Nah, berarti harus berbeda. Nah, itu berarti berdasarkan job desk gitu. Ada yang berdasarkan kompetensi. Nah, ini berarti benar-benar kompetensinya yang dilihat ya. Dan ini yang sering dipakai yang nomor 3 ini, performance based. Jadi sekarang kebanyakan secara umum perusahaan itu melakukan pendekatan untuk sistem kompensasinya dengan performance based ya, atau dikatakan merit based system ya, artinya kata lainnya gitu. Jadi performance based ini berarti kompensasi itu didasarkan kepada kinerja ya, kinerja yang dicapai oleh si karyawan atau si SDM itu ya. Oke, ini untuk determinannya. Jadi pembayaran dilakukan kepada SDM atau individu ya, bisa berdasarkan performance atau senioritas, yang lebih senior pasti lebih besar kan gitu ya. Ada berdasarkan skill, berdasarkan experience. Nah, yang membership in the organization ini artinya status keanggotaan dari organisasi. Artinya status karyawan itu di perusahaan itu ya, karyawan tetap, karyawan kontrak gitu ya. Karyawan paruh waktu misalkan. Nah, itu ada imbalannya berbeda ya.
special consideration berarti ada pertimbangan-pertimbangan khusus, ya, misalkan ditugaskan di luar daerah, misalkan, gitu ya, atau atau dia di posisi yang khusus, misalkan posisi yang risikonya tinggi, misalkan di lepas pantai, misalkan gitu ya. Nah, itu ada special consideration berarti. Gitu. Nah, kemudian juga dilihat dari political influence. Ya, dalam hal ini terkait pengaruh-pengaruh politik. Jadi peraturan pemerintah, ada serikat buruh tadi, gitu ya, seperti itu. Oke, itu untuk penentu pembayaran imbalan pada karyawan atau individu, gitu ya. Nah, ini juga terkait dengan insentif, ya. Tadi kan kita bicara kompensasi secara umum, nah sekarang lebih masuk ke dalam insentif. Insentif ini kan salah satu kompensasi finansial yang diberikan secara langsung, selain tadi gaji pokok. Yang pertama kan gaji pokok ya. Setelah ada gaji pokok, ada insentif, dan juga nanti ada tunjangan. Nah, insentif itu bisa diberikan berdasarkan individual based plan, artinya kinerja dari masing-masing individu itu. Dia bisa dia bisa over target, ya dia dapat insentif gitu. Ya. Yang kalau tim berarti insentif diberikan untuk tim. Ya, untuk tim. Jadi untuk tim di satu departemen itu gitu. Misalkan tim penjualan. Ya, itu gitu. Ya, kalau plan wide plans ini adalah untuk tim, tapi tim by project. Jadi misalkan di perusahaan membentuk satu project, misalkan percepatan percepatan pelayanan misalkan gitu ya. Nah, projectnya berhasil ya dia dapat insentif gitu misalkan. Ada juga company wide plan. Jadi insentif ya yang diberikan dalam bentuk profit sharing misalkan. Profit sharing itu pembagian keuntungan. Jadi misalkan perusahaan untung ya selama setahun, kinerjanya perusahaan bagus, menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan ini dibagi gitu ke karyawannya, berapa persen itu dibagi gitu ya. Terus ada retirement plan. Kalau retirement plan ini berarti insentif yang akan diberikan nanti pada saat pensiun. Jangka panjang ya, retirement gitu. Nah, ada juga yang ESOP, Employee Stock Ownership Plan. Istilah-istilahnya harus paham ya, jadi dicatat. Jadi Employee Stock Ownership Plan ini insentif dalam bentuk saham. Nah, biasanya perusahaan yang sudah go public. Jadi perusahaan yang sudah terdaftar di bursa saham. Nah, kalau perusahaan ini sahamnya naik, untung insentifnya tuh bisa dikembalikan dalam bentuk saham kepada karyawannya, gitu ya. Ada Scanlon Plan. Scanlon Plan ini seperti juga kayak team based plan, cuma Scanlon Plan ini hanya khusus gitu ya, khusus untuk tim yang memang itu dianggap kinerjanya paling bagus gitu ya oleh perusahaan. Nah, terus juga insentif ini bisa dilihat dari jangka panjang atau dilihat jangka pendeknya. Jadi kalau short term, ya itu langsung tadi ya, dia capai target, dia dapat insentif gitu. Kalau yang long term, ya yang jangka panjang nanti setelah dia pensiun, dia baru dapat gitu. Ya itu contohnya seperti itu. Oke. Nah, untuk perhitungannya, insentif itu bisa berdasarkan piecework. Piecework itu ya berdasarkan berapa hasil dari yang dia kerjakan. Misalkan perusahaan rokok nih, itu ada buruh menghasilkan berapa linting rokok gitu ya dalam satu hari. Nah, itu berarti berdasarkan jumlah lintingan yang dia kerjakan, itu yang dia hitung. Ya, maksudnya itu yang dihitung sebagai insentifnya gitu ya. Production bonus berarti dari sisi produksi. Produksinya bagus ya dapat bonus gitu ya. Nah, kalau komisi ini yang paling umum ya, misalkan sales gitu ya, dia
bisa berhasil jual 1 unit kendaraan misalkan, itu komisinya berapa gitu. Atau jual rumah komisinya berapa gitu ya. Nah, merit race itu tadi berdasarkan kinerjanya ya. Pay for knowledge incentive, berarti ini insentif yang berupa pelatihan ya. Jadi ada pelatihan di mana, dapat uang saku gitu misalkan ya. Kalau yang international insentif, berarti ini insentif ketika si karyawan itu ditugaskan untuk ditugaskan untuk bekerja di luar negeri misalkan ya, jauh lagi dari keluarga atau apa. Nah, itu ada insentif khusus gitu ya untuk penempatan di sana. Oke. Nah, kemudian tunjangan. Nah, tadi kalau kita bicara insentif, ya ini bicara tunjangan. Bedain ya. Jadi insentif itu berkaitan dengan pekerjaan ya. Artinya itu memfasilitasi pekerjaan, melengkapi penghasilan yang diterima dari pekerjaan itu gitu. Itu insentif. Jadi sebagai tambahan ya untuk memotivasi. Nah, kalau yang tunjangan itu sifatnya adalah untuk mensejahterakan ya, tunjangan atau fringe benefit itu sifatnya untuk mensejahterakan karyawan. Nah, di situ ada yang time off benefit tadi. Jadi ketika cuti karyawannya gitu ya, ada cuti besar biasanya gitu 1 bulan gaji gitu ya. Ada yang untuk tunjangan pekerjaan, jadi misalkan transport ya, dia sering keluar keluar kantor gitu ya, perjalanan keluar kota misalkan, atau tunjangan pulsa. Nah, itu job benefit berkaitan dengan pekerjaannya dia gitu ya. Ada social benefit, itu tunjangan sosial tadi kayak kematian ya, pernikahan gitu misalkan, ada yang sakit. Ada yang special benefit. Nah, special benefit ini yang tunjangan khusus gitu ya. Jadi misalkan untuk keahlian tertentu itu dikasih pindah gitu ya, pindah rumah gitu misalkan ya. Nah, itu untuk tunjangan. Oke. Nah, ini untuk yang lainnya UMP nanti bisa dibaca ya. Jadi upah minimum pekerja sekarang, ada yang tahu sekarang berapa? UMR sekarang? Berapa UMR sekarang? Yang tahu nggak? Berapa nilainya? Kalau Surabaya 4,3. Ada yang tahu? UMK? Sidoarjo. Kalau Surabaya Ya, 4,3, Bu. Surabaya ya 4.300.000. 4,3 ya, masih belum berubah ya. Ya, Sidoarjo kisaran 4.300.000. 3,8 tuh masih sebesar. Iya. Ya. Itu ya. Nah, itu kita harus tahu ya gitu. Karena setiap daerah beda-beda. Jakarta beda, Jakarta lebih tinggi lagi 5, sekian gitu ya. Surabaya 4,3 sekarang gitu ya. Di Malang beda lagi gitu ya. Jadi itu nanti bisa dibaca terkait UMP. Nah, untuk proses imbalan ya, mulai dari analisis pekerjaan dulu ya, kita tahu spek pekerjaannya, job desk-nya, nanti kan muncul yang namanya karakteristik jabatan tadi gitu ya. Nah, dari sinilah dibentuk yang namanya standar pekerjaan gitu ya. Dari deskripsi ini dievaluasi ya, baru kemudian dilakukan survei supaya tadi terjadi yang namanya external equity, jangan sampai jomplang gitu ya antara gaji jabatan ini di perusahaan A dengan perusahaan B yang sama nih sejenis nih perusahaannya gitu ya. Itu jangan sampai terlalu jomplang. Tadi rumah sakit itu ya perawat sini sama perawat di sana ya kurang lebih sama lah gitu. Beda-beda dikit lah gitu ya. Nah, itu kan harus dilakukan survei dulu. Jadi harus ada analisisnya gitu ya. Nah, baru dibuat yang namanya struktur upah gitu. Nah, struktur upah ini juga mengacu kepada
UMP tadi ya, upah minimum gitu. Nah, kemudian juga terkait aturan-aturan administrasi ya. Lalu setelah itu harus ada penilaian prestasi kerjanya. Nah, dari penilaian kerja ini baru nanti dibayarkan upahnya gitu ya. Nah, itu terkait dengan proses imbalan yang dilakukan oleh satu perusahaan. Nah, ini untuk menetapkan kompensasi, jadi ada survei tadi ya, kemudian ditentukan nilai, ini tadi terjemahannya dari yang Bagan tadi. Nah, untuk keputusan tingkat kompensasi itu ada dibagi berapa kelompok ya. Kelompok A itu di mana karyawan dengan pekerjaan yang sama di organisasi yang berbeda tadi ya. Jadi harus ada external equity-nya. Nah, keputusan struktur kompensasi kelompok B itu karyawan dengan pekerjaan yang berbeda di organisasi yang sama. Itu internal equity berarti ya. Lalu keputusan kompensasi individual di mana di sini karyawan dengan pekerjaan yang sama di organisasi yang sama. Gitu. Ya, jadi sama-sama tapi berdasarkan kinerjanya. Nah, itu berarti employee equity yang tadi kita udah bahas ya. Terus ini untuk keputusan tingkat kompensasi, ada high pay strategi, ada low pay, ada comparable. Nah, itu ya. Jadi high pay berarti strategi pembayaran tinggi, berarti dia punya standarnya tinggi. Ada yang standarnya rendah, ada yang comparable pay itu bisa dibandingkan gitu. Ya. Ini survei itu. Ini untuk tambahan ya, sumber-sumber yang bisa kita pakai terkait survei. Jadi nggak harus survei langsung gitu, tapi bisa dilihat dari dari Depnaker atau dari departemen dari statistik, kita bisa browsing sebenarnya. Oke, sampai di situ untuk tugasnya bisa dikerjakan ya. Jadi kasusnya udah saya share juga ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami semua ya materinya ya. Oke, nanti presensinya bisa tolong dibuat di grup hari ini. Kalau nggak ada, sampai semuanya. Terima kasih. Selamat malam.